Yuk teman-teman, kita bikin singkong ini menjadi sesuatu yang berbeda. Kemudian akan aku parut, lalu aku bagi menjadi 3 bagian seperti ini ya. Lalu masing-masing aku beri garam sedikit aja, lalu aku juga tambahkan gula pasir ya, masing-masing 1 sendok makan. Kemudian aku tambahkan pewarna merah di satu bagian ini. Aku campur-campur deh semuanya hingga semua tercampur dengan merata. Lalu aku sisihkan deh. Lalu kemudian berikutnya ini akan aku tambah warna yang hijau. Aku cukup tambah 2 tetes aja ya. Kemudian aku aduk-aduk seperti ini hingga semua tercampur lagi. Dan satu bagian tidak aku beri warna ya. Lalu di sini aku udah punya loyang, yang udah aku siapin loyang ya, ukurannya 20 x 20 cm dan udah aku olesin juga dengan minyak. Kemudian aku pakai juga daun pandan. Di sini aku pakai 2 helai daun pandan dan masing-masing aku potong menjadi 2 bagian aja ya. Dan aku masukin di bawahnya seperti ini. Lalu adonannya ini aku masukin deh sedikit demi sedikit seperti ini. Nah, ini agar warnanya tidak tercampur, aku bagi seperti ini ya. Nah, setelah semua masuk seperti ini, kemudian ini daun pandannya agak melenceng-melenceng seperti ini ya, dimaklumin aja ya, karena emang gumpal-gumpal gitu. Jadi setelah rapi seperti ini akan aku kukus selama 20 menit. Lalu di sini aku punya kelapa parut. Di sini aku pakai kelapa parut yang agak muda, lalu aku gak kupas kulit arinya. Kemudian aku kukus. Lalu ini tadi yang udah aku kukus selama 20 menit dan udah agak dingin ya. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian akan aku buang. Ini daun pandan yang tadi agak gumpal gitu ya, gak nyebar. Nah, kemudian seperti ini, aku udah potong-potong dadu seperti ini. Potong-potongnya aku agak nggak terlalu besar, gitu juga nggak terlalu kecil. Kemudian aku siapin tusuk sate, lalu aku tusuk-tusuk deh seperti ini. Dan aku bikin warnanya itu selang-seling seperti ini ya, agar warnanya agak cantik aja sih sebenarnya. Dan ini akan aku tusuk lagi hingga semua ada dua-dua warnanya tapi saling bersilang-silang seperti itu. Kemudian akan aku tusuk-tusuk lagi deh hingga semua habis. Nah, ini kelapa parut yang tadi udah aku kukus akan aku buang ya daun pandannya. Lalu akan aku tabur-taburin deh di atasnya seperti ini. Lalu akan aku gulung-gulung deh seperti ini ya. Dan ini akan aku lakukan hingga semua kelapanya habis, lalu semua permukaan dari singkongnya itu tertutup oleh kelapa. Nah, ini dia teksturnya itu sangat cantik banget dan ini itu lembut, nggak kaku. Dan berikutnya udah aku siapin juga singkong seperti ini ya, udah aku cuci bersih, kemudian aku kukus juga seperti ini. Dan setelah aku kukus, aku potong-potong seperti ini ya. Potong-potongnya nggak terlalu tipis juga nggak terlalu tebal. Kemudian aku masukin di dalam minyak yang panas-panas seperti ini ya. Lalu aku goreng dengan aku balik-balik seperti ini. Nah, setelah agak kering, nggak terlalu kering banget, aku angkat dan aku tiriskan. Lalu aku masukin ke wadah seperti ini, gak usah terlalu banyak, secukupnya aja. Kemudian aku tambahkan ini bubuk cabai, mereknya sesuai selera teman-teman ya. Kemudian ini aku tambahkan yang rasa baladunya. Teman-teman di rumah bisa pakai rasa apa aja ya, sesuai selera teman-teman di rumah semuanya. Kalau aku di sini pakai cabai dan rasa balado aja ya. Teman-teman di rumah bisa pakai rasa jagung, rasa BBQ, atau rasa-rasa yang beredar di pasaran. Kalau aku cukup pakai itu aja. Dan ini udah aku tambahkan semuanya seperti ini. Dan hasilnya jadi seperti ini. Ini enak banget. Lanjut yang ketiga, di sini aku juga udah punya singkong, kemudian udah aku kukus seperti ini. Lalu akan aku iris tipis-tipis. Aku iris setipis mungkin ya. Kalau teman-teman di rumah bisa ngiris lebih tipis lagi, itu malah lebih bagus. Kemudian
aku letakkan di loyang seperti ini, dan kemudian ini nantinya akan aku jemur ya. Dan ini hasilnya setelah dijemur. Lalu setelah kering akan aku goreng seperti ini ya. Aku goreng di dalam minyak yang panas seperti ini. Pakai minyaknya secukupnya aja. Nah, setelah kering aku angkat dan aku akan tiriskan ya seperti ini. Nah, di sini aku udah siapin 1 siung bawang putih, lalu setengah sendok teh garam, dan aku ulek-ulek seperti ini ya hingga semua halus. Lalu aku tumis di dalam minyak yang panas seperti ini. Lalu aku tambah cabai bumbu aja ya supaya praktis seperti ini. Lalu aku tambahkan gula dan aku tambahkan air sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Dan ini akan aku aduk. Pakai apinya nggak usah terlalu besar ya, sedang aja. Kemudian di sini aku akan tambahkan sedikit penyedap rasa seperti ini. Nah, setelah airnya berkurang seperti ini, lalu aku masukin yang udah aku goreng tadi ya singkongnya ya. Dan jangan lupa diaduk-aduk cepat-cepat ya. Nanti kalau nggak cepat-cepat, nanti nggak bisa bercampur. Nah, ini dia yang sudah jadi. Dan ini bumbunya itu sangat luget seperti ini. Teman-teman bisa lihat kan teksturnya itu tipis. Dan dia tuh keras banget. Dan ini itu bisa bertahan sampai 1 bulan loh. Jadi teman-teman bisa bikin buat cemilan di rumah, bisa buat teman nonton TV, atau bisa juga buat teman belajar. Dan jangan lupa dicoba ya. Lanjut yang keempat. Di sini aku udah punya singkong, udah aku parut, kemudian aku tambahkan tepung tapioka dan aku tambahkan gula seperti ini. Gulanya aku hancurin dulu. Di sini aku pakai gula merah dan aku campur-campur seperti ini hingga semua tercampur dengan rata. Nah, setelah semua tercampur rata, akan aku gulung-gulung seperti ini hingga berbentuk seperti bulatan seperti ini. Lalu akan aku masukkan ke dalam air yang mendidih. Dan akan aku lakukan hingga semua adonan itu setelah mendidih seperti ini, akan aku goyang-goyang aja, aku aduk-aduk pelan-pelan aja, nggak usah terlalu bersemangat, takutnya hancur. Dan di sini aku tambahin 1 sendok makan tepung tapioka yang udah aku encerin terlebih dahulu ya, pakai air dingin aja, lalu aku aduk-aduk. Lalu aku juga ada nyiapin 500 ml santan dan 1 sendok teh garam, lalu aku pakai 1 lembar daun pandan, kemudian aku nyalain apinya yang sedang-sedang aja. Dan setelah mendidih seperti ini akan aku tuangkan di dalam mangkok seperti ini. Nah, setelah jadi aku masukkan santan terlebih dahulu, kemudian baru singkong yang aku bulet-buletin tadi aku masukin ke dalam wadah seperti ini. Nah, ini dia. Ini tuh enak banget, manis dan gurihnya itu, dan teman-teman di rumah wajib banget coba ya. Lanjut yang kelima. Di sini aku udah siapin ketumbar, lalu garam dan 1 siung bawang putih. Di sini aku ulek sampai halus. Lalu aku campurkan ke dalam singkong yang udah aku parut sebelumnya dan aku tambahkan juga setengah sendok teh kaldu bubuk. Lalu aku tambahkan 1 sendok teh margarin dan aku campur-campur seperti ini hingga semua tercampur dengan rata. Lalu aku masukkan wortel dan daun bawang dan aku aduk-aduk lagi seperti ini ya hingga semua tercampur lagi. Lalu aku akan siapkan ini teflon dan minyak goreng. Setelah panas aku akan masukkan tadi adonan tadi seperti ini. Nah, setelah semua masuk seperti ini akan aku pipihkan seperti ini ya. Dan ini supaya semua itu bisa merata di seluruh wajannya dan juga cepat untuk matangnya ya.
Dan di sini aku pakai api yang kecil aja, nggak usah terlalu besar, nanti kalau terlalu besar cepat gosong dan tidak matang. Dan ini setelah agak beberapa menit, sekitar 10 menitan, dan akan aku balik seperti ini. Dan ini bawahnya udah agak mulai kecoklatan, dan ini setelah beberapa menit, setelah seperti ini siap diangkat ya. Dan ini hasilnya. Ini enak banget, praktis, dan juga ekonomis banget, dan sehat tentunya, karena terbuat dari singkong dan ada sayurannya juga ya. Ini enak banget bagi teman-teman yang penasaran rasanya kayak apa, teman-teman di rumah wajib coba banget ya ini ya.